حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita telah selesai dari al-aslul khamis, pokok yang kelima, yang secara ringkas membahas tentang apa? Permasalahan siapa itu sebenarnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan siapa wali-wali syaitan. Yang perkara mendasar yang hendaknya kita ketahui yaitu makna wali itu sendiri. Sehingga dari situ kita akan apa? Akan bisa tahu titik terang antara kedua jenis wali yang saling bertentangan tadi. Karena wali dari walayah memiliki makna dasar apa? Makna dasar dari walayah. Indah Abdurrahman Basukaina, kecintaan dan kedekatan, al-qurb, kedekatan dengan yang apa dia menjadi wali untuknya. Kalau wali Allah berarti apa? Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Sedangkan wali syaitan ya mereka-mereka yang dekat dengan syaitan. Dan telah kita baca kemarin beberapa tanbihat dari kutipan para a'immah yang sangat bagus untuk apa? Untuk kita betul-betul tahu dan jangan sampai tertipu dengan perkara-perkara luar biasa yang dimunculkan oleh seseorang. Karena sesuatu yang luar biasa, baik itu bisa berjalan di udara, berjalan di atas air, bisa menyelam ke dasar lautan mungkin. Itu bukan tolak ukur dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dijadikan tolak ukur adalah apa? Iman wa taqwa. Yang itu kembali kepada kecocokan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah pada ibadah serta jalan hidup dia. Kalau kita tahu ini, ikhwan, maka insyaallah taala tidak akan terkecoh dalam permasalahan wali dan tidak akan apa? Tidak akan bengong ketika ada orang cerita, oh, Pak Kiai fulan, bisa apa tidur di atas air di laut. Dilihat amalannya. Ternyata surga meninggalkan salat jamaah. Tidak pernah kelihatan salat Jumat. Ini bukan wali Allah. Ini tipuan dari syaitan, tipuan dari para jin. Karena para jin, ikhwan, saling bahu membahu. Baik, sebagaimana mereka apa? Mereka juga bahu membahu dengan orang-orang kafir, juga apa? Memberikan bantuan pada orang-orang yang bisa mereka jadikan sebab tersesatnya banyak manusia. Inna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Ya, mereka didukung oleh para syaitan. Baik, sekarang kita masuk pada al-aslus sadis. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pokok yang keenam, raddus syubhah allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'ani was sunnah. Yang keenam yaitu membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan dalam meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wattiba'il ara'i wal ahwa'i al-mutafarriqatil mukhtalifah.
dan dalam mengikuti pemikiran-pemikiran serta hawa-hawa nafsu yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Ini inti dari apa? Pokok yang keenam, ikhwan. Karena syaitan dalam upaya menyesatkan manusia, di antara langkah utama adalah apa? Adalah bagaimana manusia mau meninggalkan sumber ilmu, yang dengannya mereka bisa tahu jalan yang hak dari yang batil, yaitu berarti apa? Al-Quran dan Sunnah. Karena itu pegangan kaum muslimin. Sehingga syaitan bagaimana bisa kaum muslimin itu meninggalkan dua sumber hukum utama ini. Maka mereka letakkan syubhat agar kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, dan agar kita mengikuti pemikiran-pemikiran manusia, juga hawa-hawa nafsu manusia yang bermacam-macam dan beraneka ragam. Nah, apa syubhat itu? Apa syubhat yang mereka lancarkan di antaranya dalam masalah ini? Kata beliau, wahia, yaitu annal Qur'ana wa sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Syubhatnya ini, mereka tidak akan langsung mengatakan, jangan kalian belajar Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Ditimbulkan syubhat bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan mampu memahaminya kecuali mujtahid mutlak, yaitu seorang yang telah mencapai derajat ijtihad yang sempurna. Ini namanya mujtahid mutlak. Wal mujtahidu huwal mausufu bikada wa kada awsafan la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakar wa Umar. Dan seorang mujtahid yang dimaksudkan ini yaitu seorang yang disifati dengan sifat demikian-demikian, ya sifat-sifat yang banyak, yang mungkin tidak akan didapati sifat itu secara sempurna ada pada Abu Bakar dan Umar. Sifatnya harus demikian, sehingga tergambar pada kaum muslimin, oh, aku tidak pantas untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, sudah taklid saja, ngikut saja apa kata Syekh, ngikut saja apa kata Pak Kiai, ikut saja apa kata Habib atau Sayyid. Nah, di sini ya kawan, fa in lam yakunil insanu kadzalik falyu'rid anhuma fardhan hatman la syakka wala iskala fi. Maka apabila seseorang itu tidak memenuhi sifat-sifat mujtahid mutlak, maka berpalinglah dari keduanya secara fardhon hatman. Fardhon sama hatman sama, yaitu maknanya wajib, yaitu berpalinglah dari keduanya. Yang ini hukumnya wajib, tidak ada keraguan dan tidak ada permasalahan padanya. Ini syubhatnya. Untuk apa kamu belajar Al-Quran dan Sunnah? Tidak akan paham, kata mereka. Nah, syubhat yang didatangkan dari syaitan. Khawatir nanti kamu salah, khawatir nanti kamu tersesat, karena belum waktunya mengambil ilmu langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Ini banyak sekali, akhwat. Banyak sekali syubhat seperti ini, terutama di kaum ahli tasawuf. Baik. Bahkan dulu yang anda alami sendiri, ya, untuk menghafal Al-Quran saja, akhwanifillah, digambarkan itu sesuatu yang sangat sulit. Jangan menghafal Al-Quran. Nah, baca saja, yang penting baca, tidak usah dihafal. Karena kalau sudah menghafal, konsekuensinya demikian, konsekuensi yang berat, sehingga takut mau menghafal Al-Quran, jadinya takut. Nah, nasallallahu al-afiyata wa salama. Ini juga syubhat dari syaitan. Wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiqun wa imma majnunun li ajli su'ubati fahmiha. Dan menurut syubhat ini yang diletakkan oleh syaitan, siapa saja yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, maka
kemungkinannya dia itu seorang zindik atau seorang majnun, seorang yang gila. Kenapa? Dikarenakan sulitnya memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini syubhatnya ya kawan. Dan banyak awamun nas dari saudara-saudara kita kaum muslimin termasuk diantara korban dari syubhat tersebut. Sehingga akhirnya ya derek mengikut terhadap apa yang dikatakan oleh apa? Oleh dai-dai yang dia ikuti. Baik itu bernama kiai atau habib atau wali atau syekh atau ustadz. Fa subhanallahi wa bihamdih. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna. Kam bayyana Allah Subhanahu syar'an wa qadaran wa khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubhatil mal'unati min wujuhin syatta balagat ila haddid darurati al-'ammah. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan baik secara syar'i maupun secara qadari maupun penciptaan dan berupa perintah-perintah dalam membantah syubhat yang terlaknat ini dari berbagai macam sisi yang telah mencapai apa? Mencapai titik sesuatu yang apa? Yang darurah amah, yaitu yang orang-orang awam itu paham sebenarnya. Yang orang-orang umum yang fitrahnya masih lurus itu paham bahwasanya apa? Allah turunkan Al-Quran dan Sunnah ya untuk apa? Untuk dipelajari, untuk dipahami. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Al-Quran kitabun mubin, yang jelas dan menjelaskan. Nah, demikian pula diturunkan dalam bahasa Arab agar bisa dipahami dengan mudah, dengan baik. Kenapa? Karena bahasa Arab ikhwani fillah adalah bahasa yang mampu menjelaskan dengan penjelasan yang tidak bisa dimampui oleh bahasa-bahasa lain. Nah, dan ini akan kita lihat ikhwan, seseorang yang memahami sastra Arab akan memahami betapa tingginya bahasa ini. Baik itu dari sisi penguatan, kemudian seorang menginginkan pengkhususan atau menginginkan makna umum dan seterusnya. Jadi penjelasan Allah Subhanahu wa taala sudah sangat banyak untuk apa? Untuk membantah syubhat yang terlaknat ini. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidaklah mengetahui. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Kemudian beliau tutup dengan beberapa ayat di surat Yasin ini. Sungguh telah tetap keputusan Allah Subhanahu wa taala atas kebanyakan mereka. Hukuman yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Kenapa? Fahum la yu'minun, disebabkan mereka itu tidak beriman. Kami telah jadikan pada leher-leher mereka belenggu. Nah, dan mereka dalam keadaan mendongak dengan apa? Zakan, dengan janggut mereka, yaitu karena lehernya dibelenggu ya kawan, maka tidak bisa apa? Menundukkan. Dan kami jadikan di depan mereka penutup, di belakang mereka juga penutup. Nah, sehingga mereka apa? Demikian pula pada matanya ada tutupan sehingga mereka tidak bisa melihat. Sama saja engkau beri peringatan mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Nah, dan hanyalah peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mengikuti al-dzikr. Nah, di akhir ayat yang disebutkan di sini, ikhwan, ini yang hendaknya kita perhatikan.
Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Peringatan itu bisa bermanfaat bagi siapa? Nasihat itu bisa bermanfaat bagi siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, innama ini memiliki makna hasar, pembatasan, pengkhususan. Hanyalah engkau bisa memberikan manfaat dengan peringatan yang disampaikan pada siapa? Orang-orang yang mengikuti az-zikr, orang-orang yang mau mengikuti apa? Mengikuti Al-Qur'an. Taib man ittaba'a az-zikra, mengikuti Al-Qur'an. Di antara nama Al-Qur'an az-zikr. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak melihat Allah, tapi dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Berarti di sini ada dua sifat utama untuk seorang bisa mengambil manfaat dari peringatan-peringatan yang diberikan. Nah, yang pertama mengikuti Al-Qur'an, yang tercakup apa? Padanya mengikuti semua nasihat-nasihat yang diberikan. Kemudian rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka orang yang demikian fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim, berilah kabar gembira kepadanya dengan pengampunan dari Allah dan pahala yang mulia. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Ini akhir dari apa? Dari Al-Ushulus Sittah pada asal yang ke-6. Kita baca syarahnya. Qala syarih hafizahullah ta'ala, hasilu syubhati allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'ani wa sunnah anna ha'ula'i alladhina tarakul amala bil Qur'ani wa sunnah i'tadaru bi'a'dharin batilatin. Kesimpulan syubhat yang diletakkan oleh syaitan pada asal ke-6 ini, ikhwan, dalam masalah apa? Upaya untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu bahwasanya mereka yang meninggalkan beramal dengan Al-Quran dan Sunnah i'tadzaru bi'a'dzarin batilah, yaitu mereka membuat-buat alasan dengan alasan-alasan yang batil, mencari-cari alasan. Seperti perkataan mereka misalnya, ya kaqaulihim mathalan, anal akhdha bil hadithi ijtihadun wal ijtihadu inqata'a mundu zaman. Bahwasanya mengambil hadis, ya mengambil ilmu, mengambil hukum, pemahaman dari suatu hadis, itu adalah ijtihad. Sedangkan ijtihad itu sendiri telah terputus semenjak zaman yang lama. Dan ini dibahas, kawan, dalam kitab-kitab usul. Apakah ijtihad itu berlangsung pada setiap zaman, dalam artian tetap ada peluang untuk ijtihad, ataukah pintu ijtihad sudah tertutup? Nah, yang diletakkan oleh syaitan di sini bahwasanya pintu ijtihad telah tertutup. Ya, sebagian mengatakan semenjak masa Imam Arba'ah, yaitu imam madhab yang 4 ini. Setelah itu tidak ada yang boleh ijtihad setelah itu. Yang mau memahami Al-Quran ya wajib melalui 4 madhab yang masyhur ini. Dan ini termasuk juga syubhat yang dibawakan oleh syaitan agar manusia kembalinya kepada ara', kepada pemikiran-pemikiran manusia dan taklid kepada manusia, sehingga jauh dari sumber hukum yang aslinya, Al-Quran dan Sunnah. Au qaulihim inna hadzal imam alladhi qalladtahu atau qalladtuhu a'lamu minni,
Atau perkataan mereka, sungguhnya imam yang aku bertaklid kepadanya, aku membebek kepadanya, lebih berilmu dariku. Fahuwa la yaqulu illa bi'ilmin wa la yatruku hadzal hadithi wa la yatruku hadzal haditha mathalan illa an ilmin. Maka karena dia adalah seorang yang berilmu, tidaklah mengatakan kecuali dengan ilmu, dan tidak meninggalkan suatu hadis misalnya kecuali dengan ilmu. Berarti sudah yang mudah saja daripada sulit-sulit. Kok mempelajari Al-Quran, baca saja sulit, bagaimana mempelajari Al-Quran? Nah, apalagi hadis. Sehingga tidak perlu, mau baca saja malas. Nah, tidak ingin tahu. Yang penting kesimpulannya apa, sudah ngikut. Karena apa? Karena imam tersebut mesti berjalan di atas apa? Ilmu. Nah, ini syubhat yang juga didatangkan oleh syaitan untuk manusia bertaklid kepada seseorang dan menjauh dari Al-Quran. Au qaulihim anna dzalika istihadun wa ishtaratu fil mujtahid an yakuna aliman bi kitabillahi aliman bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga perkataan mereka bahwasanya hal itu adalah bentuk istihad, upaya memahami Al-Quran dan sunnah itu istihad. Dan dipersyaratkan pada seorang yang beristihad untuk dia mengilmui kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa nasikhi dzalik, dan yang memansuhkan Alkitab maupun as-sunnah, wa mansukhih, dan yang dimansuh, yang dihapus hukumnya, wa sahihi sunnah wa saqimiha, mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, aliman biwujuhid dalalati, aliman bil arabiyyati wan nahwi wal usul wa nahwi dzalik. Dia harus mengetahui sisi-sisi pendalilan, mengetahui bahasa Arab, mengetahui nahwu, mengetahui usul dan yang semisalnya. Minasyurut allati la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kama qalahul musannif. Dari syarat-syarat yang apa? Yang bisa saja atau mungkin tidak akan didapati sempurna ada pada Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena saking rumitnya syarat-syarat yang dibawakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh musannif di depan tadi. Nah, lalu bagaimana menjawab syubhat ini? Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hadza in sahha fa muraduhum bidzalika al-mujtahid al-mutlaq. Amma an yakuna dzalika syaratan fi jawazil amali bil kitabi wa sunnah fakadzabun 'ala Allah wa 'ala rasulih sallallahu alaihi wa 'ala alihi wasallam wa 'ala a'immatil ulama'i balil fardu wal hatmu 'ala al-mu'mini idza balaghahu kitabullahi wa sunnati atau sunnatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa alima makna dzalika fi ayyi syai'in kana an ya'mala bih. Nah, ini jawabannya diperhatikan, ikhwan. Maka dikatakan kepadanya, ini seandainya benar syarat-syarat yang ditetapkan, maka itu kan syarat untuk siapa? Mujtahid mutlak. Yang dimaksud mujtahid mutlak itu yaitu seorang yang berhak untuk berijtihad secara totalitas pada semua cabang-cabang ilmu, pada semua permasalahan yang ada. Ini kalau memang benar itu adalah syarat mujtahid mutlak. Adapun itu dijadikan sebagai syarat tentang bolehnya beramal dengan kitab dan sunnah, maka itu dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Sebagaimana itu merupakan kedustaan atas nama para ulama. Kenapa? Karena beramal dengan Alkitab dan Sunnah tidak dipersyaratkan apa harus seorang ahli ijtihad. Bahkan setiap muslim, mukmin wajib beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka dikatakan oleh beliau bahkan merupakan perkara yang wajib dan harus atas setiap mukmin apabila sampai kepadanya kitabullah dan Sunnah Rasulnya dan mengetahui maknanya. Mengetahui makna ini bisa apa? Bisa melalui jalur orang yang tahu kemudian dia bertanya apa maknanya ini, atau diterangkan memang
disampaikan ayat atau hadis kemudian diterangkan maknanya demikian. Nah, kalau sudah sampai kepadanya Al-Quran dan Sunnah telah dijelaskan maknanya atau dia memang telah membacanya dan paham maknanya pada permasalahan apapun, maka wajib atasnya untuk beramal dengannya. Walau khalafahu man khalafah, walaupun menyelisihinya orang-orang yang menyelisihi. Nah, walaupun yang menyelisihi adalah apa? Adalah mayoritas manusia di muka bumi. Selama seseorang mengetahui dalil dari Al-Quran dan Sunnah, nah maka dia wajib mengikuti keduanya. Seperti misalnya syirik, perkara syirik. Nama Allah Subhanahu wa taala misalnya telah mengatakan di dalam firman-Nya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sampai kepadanya ayat ini. Dia hidup di tengah orang-orang Nasrani di negeri kafir. Ada orang datang menyampaikan ini. Nah, hukum dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam hukumnya kafir. Ketika paham itu wajib menerimanya. Walaupun menyelisihi mayoritas manusia di tempat tersebut. Fabidzalika amarna Rabbuna tabaraka wa ta'ala wa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan itulah Rabb kita memerintahkan dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Wa ajma'a ala dzalika al-ulama'u qatibatan illa juhalul muqallidin. Baik. Dan telah berijma atas yang demikian itu seluruh ulama atau illa juhalul muqallidin, kecuali orang-orang yang jahil dari kalangan ahli taklid, wa jufatihim, dan orang-orang rendah di kalangan mereka. Baik. Wa mithlu haula laisu min ahli ilmi kama hakal ijma'a ala annahum laisu min ahli ilmi ta'ifatun minhum Abu Umar ibnu Abdul Bar wa ghairuh. Nah, itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita mengikuti apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah setelah kita tahu maknanya dengan benar. Kemudian tidak usah pedulikan baik punya teman ataupun tidak, baik dimusuhi ataupun disanjung dan diikuti. Dan ini juga perkara yang para ulama telah berijma di atasnya secara keseluruhan, kecuali orang-orang jahil ahli taklid yang mereka ini bukan termasuk ahli ilmi. Sebagaimana telah menukilkan ijma' ikhwan tentang wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan tidak memedulikan pendapat orang-orang jahil. Nah, sederetan para a'immah. Dan di sini dikutip yang menghikayatkan ijma' bahwasanya orang-orang ini bukan termasuk ahli ilmi. Di antaranya adalah Abu Umar ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Baik. Sehingga tidak diperhitungkan pendapat mereka. Qala Allah Ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala katakan, ikutilah oleh kalian apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Apa yang diturunkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala? Apa Abdul Hafidz? Al-Quran, yang juga Allah wahyukan kepada Nabi kita berupa apa? As-Sunnah. Karena kedua-duanya wahyu. Itu termasuk apa? Perkara yang turun dari sisi Allah, Al-Quran dan Sunnah. Taib. Sehingga ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum mencakup keduanya. Kita diperintahkan untuk mengikuti apa-apa yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Quran maupun as-sunnah, karena Allah telah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidaklah berucap dari hawa nafsunya. Beliau berucap
berdasarkan wahyu yang diwahyukan, dan itu adalah dari sisi Allah wahyu itu. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian ikuti selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai wali-wali, sebagai pemimpin yang ditaati, diikuti. Jadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pimpinan kita, dalam artian kita mengikuti, kita patuh dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Qalilan ma tadhakkarun, betapa sedikitnya kalian mengambil pelajaran. Wa qala azza wa jalla qul atii'u Allah wa atii'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasul illa al balaghul mubin. Katakanlah wahai Nabi, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul. Apabila kalian berpaling, maka sungguhnya atas kalian apa-apa yang dipikulkan atas kalian, atas dia, fa innama 'alaihi ma hummil wa 'alaikum ma hummiltum. Jika kalian berpaling, maka sungguhnya atas dia, yaitu atas Nabi, apa-apa yang diamanahkan kepadanya, dan atas kalian apa-apa yang diamanahkan kepada kalian. Jadi masing-masing mempertanggungjawabkan amalan sendiri. Nah, wa in tuti'uhu tahtadu, dan apabila kalian itu mentaati dia, yaitu mentaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini syahidnya. Jalan hidayah, jalan petunjuk adalah dengan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan ini, wa in tuti'uhu tahtadu. Maka taati Rasul. Kapan datang hadis yang itu sahih, kita tahu maknanya, segera amalkan. Nah, terima dengan penuh lapang dada dan kejujuran. Wa ma 'alal rasul illa al balaghul mubin, dan tidak ada kewajiban atas Rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, menerangkan kepada umat. Itu tugas Rasul. Adapun siapa-siapa yang ikut, siapa-siapa yang menerima, itu bukan tanggung jawab beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu kembalinya kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita akhwani fillah yang menginginkan keselamatan dan menginginkan jalan yang lurus, wajib untuk menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, wa in tuti'uhu tahtadu, yaitu untuk taat kepada Rasul sehingga bisa mendapatkan hidayah, nah, bisa kokoh dan istiqamah. Fasyahida ta'ala liman ata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hidayati. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersaksi bagi orang yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan hidayah. Dia akan mendapatkan hidayah kalau taat. Wa inda jufatil muqallidin anna man ata'ahu sallallahu alaihi wasallam laisa bimuhtadiyin, innamal muhtadi man asahu wa adala an aqwalihi wa raghiba an sunnatihi ila madhabin aw syaikhin wa nahwi dzalik. Dan sebaliknya di sisi para ahli taklid yang jahil, nah, kebalikannya, menurut mereka orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang mendapatkan hidayah. Hanyalah yang mendapatkan hidayah di sisi mereka orang yang bermaksiat, meninggalkan hadis, kemudian berpaling dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju perkataan para guru-gurunya atau orang-orang yang dia ikuti, dan membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpaling menuju kepada madhab-madhab yang ada atau kepada pendapat seorang syekh dan yang semisalnya. Dan ini perkara yang sangat penting untuk kita patrikan pada diri-diri kita. Jangan sampai termasuk dalam deretan orang-orang yang terkecoh dengan syubhat syaitaniyah al-mal'unah ini. Nah, maka dari itu jalannya adalah dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bersemangat dalam upaya
memahami Al-Quran dan Sunnah serta beramal dengannya. Itu intinya. Tapi kalau seorang menjauh dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah, walaupun dengan alasan yang bermacam-macam, itu merupakan apa? Alamat kemunduran demi kemunduran. Taib. Jangan sampai seorang terperangkap, karena syaitan memasang perangkap yang sangat banyak. Setelah kita lewati dulu penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dimulai dari syirik. Kalau tidak mampu syirik, menuju bid'ah. Kalau tidak mampu bid'ah, menuju ke dosa-dosa besar. Kalau tidak mampu dosa besar, dosa-dosa kecil, dipasang perangkap ke sana. Kalau tidak mampu dosa kecil, dan ini tentunya orang sudah sangat kuat ya, akan apa? Diperangkap untuk seorang apa? Seorang berpindah dari amalan yang utama, atau akan diperangkap dengan perkara-perkara mubah, sehingga dia apa? Sibuk dengan hal-hal yang mubah, waktunya habis. Walaupun tidak dosa ya Pak, tidak terjatuh dalam dosa besar maupun dosa kecil, tapi disibukkan oleh syaitan dengan perkara mubah. Apa tujuannya? Agar dia tidak mendapatkan nilai keutamaan. Kalau orang saking perhatiannya dengan waktu dan hidupnya serta keutamaan, syaitan tidak berputus asa. Dia tetap akan apa? Berusaha menggoda, akan dibikin syubhat, sehingga apa? Dia terpalingkan dari amalan yang utama menuju kepada amalan yang kurang utama. Sama-sama bernilai pahala, tapi syaitan apa? Menurunkan standar. Sudah tidak mampu digoda ke dosa, ya sudah turunkan saja, biar dia apa? Sibuk dengan amalan yang kurang utama, meninggalkan amalan yang utama. Ini syaitan sampai tingkatannya seperti ini. Tidak ada kemudian dia menyerah dalam menggoda manusia. Makanya jangan merasa aman dari syubhat, jangan merasa aman dari perangkap-perangkap syaitan yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta perlindungan kepadanya dari godaan-godaannya. Makanya ketika kita membaca ikhwan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hadirkan pada diri kita. Kita sedang minta perlindungan, minta benteng. Ya. Di dalam salat kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Fatihah. Maka hadirkan kita sedang minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.